Halo netizen, ini adalah all new Toyota Kijang Innova Zenix varian Q Hybrid Modelista. Nah, ini merupakan generasi terbaru dari Toyota Kijang Innova yang paling mahal ya, karena ini adalah varian Q Hybrid dengan aksesoris Modelista. On the road dari mobil ini di Jakarta itu 611 juta rupiah ya. Jadi sekarang Kijang Innova udah menyentuh 600 juta rupiah. Dan yang spesial dari mobil ini adalah ini mobil test drive dari Plaza Toyota Grand Garden. Jadi buat kalian yang pengen nyobain Kijang Innova Zenix terbaru ini sebelum kalian SPK di Plaza Toyota Grand Garden ini, bisa test drive dulu menggunakan unit yang kalian lihat ini. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita langsung ke interiornya aja. Untuk kunci seperti ini, jadi kayak kunci Innova yang lama juga ya, cuma bedanya di aksen yang di belakang dia tuh ada garnish bertuliskan Innova yang mirip seperti garnish yang ada di bumper depannya ya. Tombolnya ada 3, lock, unlock, dan buat buka bagasi. Tapi kita nggak perlu pencet-pencet di remote sih sebetulnya, karena dia sudah ada keyless entry-nya juga. Jadi sentuh guratan ini untuk mengunci, dan untuk masuk tinggal sentuh bagian dalam dari door handle. Nah, ini kan enak, nggak kayak Venturer lama yang harus dipencet-pencet. Dan ini juga ada paddle lamp di bagian bawah spion tengah yang akan menyambut kita ketika kita buka kuncinya ya. Nah, untuk interiornya ini juga berubah jauh dibandingin generasi sebelumnya, dan dibandingin Innova tipe G Hybrid yang kemarin kita review, ini juga peningkatannya lumayan banget sih ya dibandingin yang tipe G kemarin. Jadi untuk joknya di sini udah full kulit dengan pengaturan yang masih sama-sama manual. Iya sih, nggak kayak Venturer facelift yang dulu yang udah elektrik, tapi ya udahlah, ada hanya begini doang. Dan ada recline serta ada airbag samping juga. Untuk yang Modelista ini juga ada karpet bordil Modelista di bagian sampingnya. Dan sekarang kita sudah berada di interiornya Kijang Innova Zenix termahal nih. Untuk nyalainnya gampang, tinggal injak pedal rem aja dan tekan power button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Dan karena ini hybrid, hening banget. Dan untuk nyala pertama emang dia tuh masih mode EV ya. Ketika kita udah kayak manasin si baterai dan motor listriknya, baru nanti logo EV-nya mati dan mesinnya baru akan menyala. Oke, yuk kita tutup dulu aja. Dan kekedapannya juga bisa kedengeran ya. Lumayan hening karena kita lagi di bengkelnya Plaza Toyota Grand Garden, dan di atasnya itu seng ya atapnya, dan di luar tuh lagi hujan lebat banget dan gak kedengeran apa-apa, cuma kedengeran suara AC doang, terutama kalau lagi mati seperti ini. Dan kita langsung bahas aja setirnya. Untuk setirnya ini juga mirip-mirip Foxy. Nah, mesinnya baru aja nyala, dan dia juga kayak Toyota model baru yang tombolnya tuh lebih rame ya, terutama di bagian spoke-nya. Jadi nggak ada tuas cruise control yang model joystick kayak yang lama. Pengaturannya pun lengkap, tilt dan teleskopik. Ya iyalah, Innova Reborn aja kan lengkap. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio serta MID, voice command juga. Di tengah ada klakson dan airbag pengemudi, dan ada tombol untuk cruise control yang sudah adaptif atau TSS ya, Toyota Safety Sense. Dan yang spesial dari Innova ini udah dapet TSS 3.0, jadi dia bisa full speed adaptive cruise control. Jadi bisa macet-macetan pakai adaptive cruise control menggunakan si Innova Zenix ini. Di bagian bawah juga ada mode skip track dan buat ganti mode si player dari audionya. Di belakang setir ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi, dan ada tuas lampunya sudah otomatis, dan ada triple turn signal juga, lampu senja, lampu utama. Terus di bagian sebelah kiri ada switch untuk wiper intermittent dan wiper belakang juga. Sayangnya belum auto wiper sih ya. Dan dia juga ada instrument cluster yang kalau di model hybrid dia tuh full LCD screen seperti ini ya. Jadi nggak pakai jarum tachometer analog gitu. Di sebelah kiri ada tampilan eco, charge, dan powernya juga kayak di kebanyakan mobil hybrid. Dan di sebelah kanan ada fuel gauge serta temperature gauge. Di bagian tengahnya juga ada speedometer dengan layout analog tapi bisa diganti jadi digital juga. Dan di tengahnya tuh ada MID kayak distance to empty-nya. Dan kebetulan banget nih, di sini tuh ada bensin yang lagi full. Distance to empty-nya berdasarkan konsumsi BBM segini aja itu bisa 700 kilo. Jadi
Jakarta Surabaya full tank mungkin bisa dengan Innova Zenix ini. Nah, di sini juga ada Eco Zone. Terus ada mode cruise controlnya bisa kita pilih mau adaptive cruise biasa atau normal cruise control. Jadi dia nggak ngerem berdasarkan kondisi mobil di depan ya. Terus ada tampilan dari hybridnya. Jadi kalau misalnya mobilnya lagi jalan, dia akan menunjukkan powernya kemana. Terus mesinnya lagi ngecas atau lagi menggerakkan roda. Ada trip distance dan waktu berkendara juga. Setting ini banyak banget, ada lane departure assist, blind spot monitoring, pre-collision systemnya mau on atau off, dan bisa juga diatur timingnya mau telat atau lebih cepat. Ada DRCC juga, jadi ada dynamic radar cruise control, dan uniknya dia kayak model-model Subaru gitu ya. Jadi ada acceleration setting, jadi bisa low, mid, dan high. Kalau low dia akan menambah kecepatan secara gradual gitu ya, nggak buru-buru, tapi kalau di high dia langsung balik ke kecepatan yang kita set sebelumnya. Setting speednya juga bisa kita atur ya, mau kalau kita di push sedikit itu mau kelipatan 1, 5, atau 10 km per jam, dan kalau kita tahan switch plusnya ini mau di 10, 1, atau 5 km per jam. Ada guide message, curve speed reduction juga, jadi ketika dia mendeteksi ada tikungan dia akan mengurangi kecepatannya tergantung seberapa patah di tikungannya. Dan ada ceiling light juga, jadi ini ambient light dari si Innova Zenix yang terkenal itu ya. Nah seperti ini kalau 100% segini, sedangkan kalau di 75% segini, kalau 50% segini, kalau di 25% segini, dan terakhir off. Jadi ya emang lebih cakep kalau di nyalain sih ya, karena nanti kita akan duduk di belakang juga. Terus di vehicle setting ada setting buat power back door, rear seat reminder, dan my setting ini kayak buat driver change gitu ya, karena dia bisa nyimpen profil pengemudi berdasarkan kunci, karena kan tadi kunci juga ada 2. Ada display setting, jadi bahasanya juga banyak nih, ada Inggris, Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia. Units, satuan konsumsi BBM-nya bisa diatur. Ada meter type juga, jadi yang tadi ya ada analog dan digital. Kalau kalian lebih suka digital bisa diatur. Ada EV indikator juga. Terus ada trip summary dan buat matiin MID serta balik ke settingan awal. Ada layar peringatan dan balik ke MID. Jadi lumayan lengkap, berbeda jauh dibandingin Innova Reborn sebelumnya yang sebetulnya udah cukup canggih, tapi di sini makin canggih lagi berkat sistem hybrid generasi kelimanya. Lanjut ke samping, ada ventilasi AC dengan buka tutup yang model ke arah luar. Di bagian sini tombolnya jadi lebih ramai ya, karena sekarang ada ionizer, ada auto high beam, headlamp leveling buat ketinggian lampu depan, buka tutup bagasi elektriknya, dan ada fitur unik yang ini kayak baru kali ini yang ada di sebuah mobil, yaitu voice activated tailgate. Jadi buka bagasinya itu nggak pakai tendangan kaki ya untuk touchless power back door-nya, tapi menggunakan voice command. Jadi tinggal bilang, "Hai Innova, buka bagasi." Nanti dia akan membuka bagasi. Nanti kita akan coba ya pas kita bahas belakang. "Hai Innova." "Hai Innova." Dan di bagian sini ada indikator alarm. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin dan tuas pembuka tangkinya. Dan untuk sekarang Innova ini udah nggak ada airbag Bluetooth lagi ya. Jadi untuk airbag paling banyak sekarang cuma 6 titik, nggak ada 7 titik karena airbag Bluetoothnya hilang. Di bagian sini juga ada footrest dengan pedalnya masih model gantung biasa. Untuk door trim ini juga soft touch di bagian atas dan di bagian tengah, tapi sisanya plastik keras dengan switch power mirror di bagian sini. Ada auto foldingnya juga dan bisa dilipat secara manual seperti ini. Ada central locking, window lock, dan auto up down power window di semua jendela, tapi sayangnya indikatornya cuma di sisi pengemudi doang, padahal ini semuanya tuh auto. Nah, tapi entah kenapa indikatornya tuh nggak kayak yang lama ya. Kalau yang lama tuh semuanya tuh ada indikator A-nya gitu. Di bagian bawah ada speaker, ada door pocket juga, cuma sayangnya speaker tuh nggak dapet yang JBL kayak Innova High Cross yang ada di India. Lanjut ke bagian atas, sun visor-nya ini sekaligus revisi dari videonya si
Zenix tipe G hybrid kemarin ya. Ternyata emang bahannya tuh semuanya plastik keras seperti ini, tapi bedanya kalau yang tipe Q ini ada cermin dan lampu di rias ini aja ya, dan dia nggak bisa di slide. Untuk spion tengah auto dimming dan model tuh ala-ala frameless ya, semi frameless lah kita bilangnya, dan ada switch untuk mati ini juga di sini. Dan untuk yang tipe Q dia dapat dashcam di bagian sini. Ada lampu kabin tengah yang masih bohlam juga, dan ada switch untuk nyalain individual. Dan di bagian sini ada switch untuk membuka panoramic sunroofnya yang besar ini. Ya, ini pertama kalinya di sebuah Kijang Innova ada sunroof yang besar banget, dan langsung panoramic sunroof ya, bukan sunroof yang kebuka kecil dulu. Oke, kita tutup aja. Ya, ini pengalaman baru sih sebuah Innova punya sunroof. Dan dia juga ada mode van-nya gini ya. Oh, di sini ada tombol kecil. Nah, jadi ada mode ventilasinya gitulah ya. Untuk di sebelah kiri ada cermin dan lampunya juga. Ada mikrofon buat kita nelpon, dan ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, ada airbag 6 titik juga untuk yang varian Q, dan headrestnya adjustable. Untuk di bagian tengah, head unitnya model floating 10 inci dari tipe V ya, dan interface itu sama seperti Innova facelift yang lama sih. Jadi kalau kita booting up pertama, dia ada pengingat tanggal ganjil genapnya juga. Dan sekarang untuk Android Auto dan Apple CarPlay-nya tuh langsung muncul di home menu. Kalau tadinya tuh ada di menu apps gitu ya, agak ngumpet. Sedangkan di menu connection maksud gue. Sekarang tuh langsung muncul di home screen seperti ini. Dan dia juga ada surround monitor yang, ya ini mohon maaf ya, ini agak jelek banget sih karena layarnya tuh burem, dan kalau di cahaya tertentu dia jadi kayak hitam putih gitu ya. Pokoknya ini nggak banget sih untuk sebuah Innova, dan kelihatan ini kayak buatan Toyota lokal, bukan Toyota bawaan pabriknya lah gitu, kayak vendor third party gitu. Agak sayang sih di surround monitornya, tapi seenggaknya fiturnya tetap sama. Dia ada prepaid card juga, dan kita bisa ngebaca dua jenis kartu ya, Mandiri e-money atau BCA Flash, dan tinggal sentuh atau tahan kartu ini di tempat yang ada logo NFC-nya ini, nanti akan ketahuan saldo kita berapa. Berguna banget buat kita yang sering masuk tol atau ke parkiran yang cuma bisa uang elektronik. Dan ada Bluetooth, terus ada medianya lengkap lah ya, ada USB, radio, Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay tadi. Cuma emang udah nggak ada CD. Di bagian bawah juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada tombol lampu hazardnya juga. Untuk AC-nya dia single zone automatic climate control seperti ini dengan mode auto juga ya. Jadi tinggal pencet auto, nanti fan speednya akan menyesuaikan si suhu yang kita pilih. Paling panas di 32,5 derajat, dan ini apakah ada heaternya, kita coba ya. Oh iya, anget. Jadi confirm Innova Zenix punya heater untuk pasar Indonesia. Dan ini juga ada pengaturan untuk AC belakang ya. Untuk paling dinginnya suhunya itu di 17,5 derajat. Fan speed di sini, arah AC lengkap ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan, dan ada mode rear ini untuk ngatur fan speed belakang. Kedengeran ya. Cuma sayangnya nggak kayak di Innova Hi-Cross yang ada di India, dia nggak ada zona AC belakang ya. Jadi ya udah, suhunya tuh ngikut yang depan doang. Di bagian bawah ada mode AC, sirkulasi udara, defogger depan dan belakang, dan off. Lanjut lagi, situasi transmisi seperti ini. Model tuh sekarang di dashboard ya, bukan di konsol tengah kayak yang lama. Dan sekarang dia menggunakan transmisi CVT untuk yang versi bensin, dan untuk yang hybrid dia menggunakan transmisi e-CVT. Jadi transmisi yang kayak di mobil hybrid gitulah. Jadi dia sebetulnya bukan pakai transmisi beneran, cuman kayak rasanya itu kayak CVT. Jadi ada mode drive, ada mode sport, dan ada mode T-Tronic manual sebanyak 6 percepatan, tapi itu virtual banget. Di sebelah kanannya juga ada electronic parking brake, pertama kalinya di sebuah Innova juga, lengkap dengan auto brake hold. Di bagian bawah juga ada switch untuk mode berkendara, ada 3, ada eco, dan dia langsung mengubah si tampilan instrument cluster juga. Ada normal yang jadi biru, dan ada power yang menjadi merah, gitu, racing. Di bagian bawah juga ada mode EV kalau baterainya mencukupi, dan ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Nah, seperti itu. Lanjut ke bagian bawahnya lagi, ada USB Type-C 2 buah. Di bagian center console juga ada
dua buah cup holder dan ada ambient lightnya juga. Di bagian center console ini modelnya itu side hinge, jadi engselnya di samping dengan wireless charger di bagian tengahnya. Di bagian dalamnya juga ada tempat penyimpanan lagi. Untuk armrest ini juga empuk. Di bagian dashboard penumpang depan soft touch di bagian atas, di sini juga soft touch. Ada power outlet dengan tempat penyimpanan terbuka yang ada ambient light warna biru, dan ada list silver ini untuk yang trim modelista. Di bagian bawah glove boxnya soft opening ya, nggak kayak tipe G kemarin, serta ada alat pemadam api ringan yang penempatannya juga cukup rapi ya, kayak flare di mobil-mobil Jepang. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya. Sekarang kita pindah ke kabin tengahnya yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke kabin tengahnya dari Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid ini. Nah, untuk yang versi Q seperti ini ya, kita mendapatkan kursi tengah yang mewah sekali untuk sebuah Innova ya, karena selain dia captain seat ya, Innova lama kan juga udah captain seat ya, tapi dengan menekan tombol ini kita mendapatkan Ottoman captain seat. Jadi ada penopang kaki yang bisa selonjoran sampai segini. Jadi kalau ini dia paling mundur. Nah, ini tuasnya juga untuk paling ini ya, tuas untuk sliding maju mundur, jadi bukan di bawah lagi. Serta di bagian sini juga ada switch untuk ngubah kerebahannya sampai segitu. Jadi kalau kita naikin ya, wah ini bisa selonjoran seperti ini. Jadi benar-benar lega. Oke, kita tutup aja dan kita balikin ke posisi semulanya ya, karena ya nggak enak sih nge-review mobil kondisi begini. Oke, ini kita balikin ke posisi semulanya. Tapi intinya adalah ketika kita punya Innova yang tipe Q ini, kita bisa duduk bagaikan raja minyak kali ya. Agak ironis ya walaupun mesinnya hybrid, tapi intinya bener-bener pewek lah di belakang sini. Oke, kita tutup dulu itunya, dan karetnya agak tebel ya kalau yang sekarang, jadinya agak susah untuk dirapatkan. Dan untuk di bagian legroom ini jauh meningkat dibandingin Innova lama, dan ini adalah posisi di slide paling mundur ya, udah kedengeran tuh, legroomnya jauh banget. Sedangkan kalau kita majuin ini bisa sampai habis, bisa sampai mentok. Nah, untuk di tipe Q ini kita mendapatkan rear seat entertainment, dan kayaknya udah mulai dari tipe V juga udah dapat ya. Dan ya tampilannya seperti ini, ada dua ya, kanan kiri, walaupun dia modelnya tuh agak nongol, dan ini bisa di tilt juga. Dan ini jauh membaik dibandingin rear seat entertainment di Innova lama yang adanya di posisi tengah situ yang kayak Argo Taxi. Ini jauh lebih baik, walaupun ya zaman sekarang orang pada main HP, tapi seenggaknya buat kalian yang pengen nonton film atau browsing YouTube gitu ya, bisa langsung pakai punyanya si Innova Zenix ini. Dan sekarang udah touchscreen, bisa buka Chrome, Netflix, Spotify, dan YouTube. Dan ini kayak Android base gitulah ya, yang cukup oke. Seenggaknya ada buat hiburan penumpang belakang. Ya, kurang lebih seperti itu aja. Ini balik ini gimana? Oh gini. Ya, intinya ada RSE yang improve banget dibandingin yang lama. Di bagian belakang jok ini juga ada seat back pocket kanan kiri, ada gantungan belanjaan, dan di belakang center console ada pencetan untuk ngatur AC belakangnya, walaupun cuman fan speednya aja, nggak kayak Innova Hi-Cross yang ada pencetan suhu di bagian sini. Ambient lightnya juga bisa diatur dari tombol yang ada di sebelah kanan sini. Ada auto climate-nya juga, walaupun cuma gedein kecilin fan speed. Di bagian bawah juga ada power outlet USB Type C 2 buah. Lanjut ke tengah lagi. Nah, karena sekarang dia menggunakan platform TNGA C yang udah nggak pakai leather frame lagi, dan dia bergerak ke roda depan, lantai tengahnya tuh rata banget, udah kayak mobil listrik gitu ya, bener-bener enak. Dan untuk yang versi hybrid ini, baterainya tuh ada di bawah jok penumpang depan, jadi melintang gitu ya di bagian bawah. Dan ini dia view ke atas dari Innova Zenix yang baru, bener-bener beda ya. Sekarang ada
bolongan besar ini di atap yang bisa melihat, ya melihat Feng sih kalau di sini, tapi kalau lagi di luar kota kita lihat langit gitu, kayak lebih enak gitu ya, padahal kita naik sebuah kijang. Lanjut ke sebelah kanan lagi, ada ventilasi AC yang sekarang jadi geser ke samping, ada lampu baca bohlam, grab handle dengan gantungan, di sini juga ada AC untuk penumpang baris ketiga dengan grab handle lagi, seatbelt 3 titik. Lanjut ke sebelah kiri juga sama ya, ada lampu, ventilasi AC, grab handle. Untuk penumpang tengah ini juga kita dapat armrest yang adjustable, bisa diatur sedemikian rupa dengan input ISOFIX buat kursi bayi juga. Sebelah kanannya juga sama, dan di tengah ada meja kecil ini dengan 2 buah cup holder. Untuk ngelipetnya dia ada tuas di bagian sini ya, tinggal lipat dan kita bisa jalan ke belakang. Tapi untuk anak kecil sih ya, untuk orang dewasa mungkin agak sempit. Di bagian pintu belakang dia nggak kayak di depan yang ada soft touch-nya di tengah, padahal ini ada potongan garisnya. Soft touch-nya ini cuma di bagian armrest doang. Handle pintunya chrome dan sudah ada all auto power window yang turunnya pol sampai habis. Di bagian bawah ada speaker dengan door pocket. Dan sekarang kita pindah ke kabin baris ketiga aja ya. Untuk masuk ke belakangnya juga gampang. Di sini ada tuas untuk nge-slide si jok baris keduanya ini. Dan karena dia pakai recliner yang model elektrik, jadi agak lama sih emang untuk masuk ke baris ketiganya, nggak langsung jeblek terus maju ke depan gitu ya kayak yang tipe G. Dan tuas ini adalah tuas untuk sliding, bukan untuk nge-recline si backrestnya juga. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita masuk aja. Kita tutup dulu pintunya, dan ini kita mundurin ke paling belakang. Bisa mentok banget, tapi ya udah kita mundurin gini aja. Nah, untuk di posisi yang agak rancu ini ya, nggak paling mundur, backrestnya juga nggak paling rebah. Nih kita coba rebahin pakai tombolnya ini aja ya. Ya emang agak nggak praktis sebetulnya untuk yang tipe Q ini, tapi ya udahlah. Nah, segini tuh masih oke. Jadi ini udah posisi yang masih nyaman lah ya, segitu untuk di penumpang tengah. Dan untuk penumpang belakang, kalau gue bersender di headrest rein, masih ada ruang kepala 5 jari, tapi ini ke kaca. Untuk di plafon 4,5 jari lah. Jadi overall di belakang masih lega. Terus di bagian belakang sini juga amenities-nya lumayan. Ada 2 buah cup holder di masing-masing sisi. Terus ada ini intake buat double blower ya, jadi jangan naruh duren di sini. Ada seatbelt 3 titik di 3 tempat, karena dia tuh ada mounting headrest lagi buat penumpang tengah. Jadi lengkap dengan seatbelt 3 titik lagi. Dan di sebelah kiri ada 2 buah cup holder dengan power outlet 12 volt di sebelah kiri. Headrest juga adjustable ya. Dan ada colokan seatbelt juga. Oke. Cukup segitu aja untuk di bagian kabin baris ketiga dari Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid ini. Harus ngelipet joknya lagi. Majuin, rebahin. Ya lama dah. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Kijang Innova Zenix varian Q Hybrid ini ya. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin baru ya, mesin Dynamic Force berkode M20A FXS. Jadi sekarang dia udah pakai Dynamic Force yang direct injection dan port injection juga. Jadi kompresi tinggi banget ya, 13:1. Dan tenaganya juga, karena yang FXS ini menggunakan attention cycle, dia nggak sebesar versi bensin biasanya yang tenaganya itu 170-an horsepower ya. Di sini cuma 150 horsepower. Tapi karena dia hybrid, ada motor listriknya lagi, tenaganya itu ditambah lagi sama motor listriknya dengan tenaga gabungan 186 horsepower. Jadi 10 HP lebih besar dibandingin Innova Zenix bensin biasa. Dan sekarang udah nggak ada pilihan mesin diesel lagi, nggak ada pilihan transmisi manual lagi, cuma otomatis CVT aja. Dan dia berpenggerak roda depan sekarang ya. Untuk ruang mesin juga lumayan rapi, walaupun di bagian atas mesinnya tuh nggak ada engine cover. Tapi overall udah cakep banget lah ya. Ya wes, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Kijang Innova Zenix varian Q Hybrid Modelista ini emang yang paling atas dan paling ganteng ya. Jadi karena yang tipe Q ini dia ada
Lampu sen di bagian bawahnya tuh kayak jadi kelihatan lebih rame dan ada fog lamp juga. Serta untuk yang varian Modelista ini ya ada body kit dari Modelista di bagian bawah, terus di bagian depan itu juga ada aksen underguard dan grillnya tuh kelihatan lebih sipit dan ada list Modelista di bagian atasnya. Tapi overall bentuk mukanya sih masih sama seperti Innova biasa yang tanpa body kit ya. Jadi untuk yang tipe Q ini juga sekarang grillnya itu agak black chrome atau abu-abu glossy gitu ya dibandingin tipe G kemarin yang abu-abu doff, kelihatan lebih mahal. Serta logo Toyotanya ini dari akrilik karena ada radar untuk sistem Toyota Safety Sense. Di bagian bawah juga ada kamera depannya untuk kamera 360-nya. Dan sekarang Innova yang punya fog lamp itu cuma tipe Q doang, tipe V aja nggak dapet ya. Nah untuk lampunya sekarang yang tipe Q sudah pakai LED, jadi LED-nya sekarang reflektor nggak proyektor kayak Innova lama lagi dengan lampu senja di bagian bawah. Nah untuk di bagian sini nih yang atas, kalau di Innova tipe V dia jadi lampu sen bohlam, sedangkan untuk yang tipe Q sennya tuh pindah ke bawah. Cuma agak sayang aja sih ya, dia fungsi itu cuma sen tok, nggak ada lampu senjanya, jadi ya nyalanya tuh kalau lagi ngesen doang. Di bagian depan juga ada sensor parkir 2 titik. Dan lanjut ke samping, karena ini Innova yang paling mahal, dia dapat paling besar velgnya 18 inci dengan kalau kata Toyota sih super chrome ya, padahal ini ya black chrome lah ya kita bilang, atau gunmetal, dengan ban berukuran mana nih ukurannya, 225 50 R18. Untuk rem depan belakang sudah disc brake akhirnya, dan untuk teknologi safety juga udah lengkap ya, ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, dan ada brake hold juga. Di bagian samping wheel arch juga ada claddingan hitamnya dengan list kayak side skirt gitu ya, dengan emblem Modelista, sama ada aksen hitam lagi di bagian pintu bawah itu yang cuma ada di Modelista doang. Di bagian pintu sini untuk yang model hybrid dari tipe G, V, dan Q ada emblem hybridnya di sini. Dan untuk yang Modelista dia tuh ada cover spion berwarna hitam juga seperti ini, karena yang non Modelista itu aslinya warna body. Ini kelihatan ya, ada bagian yang warna body, di bagian bawah ada lampu sennya dan ada kamera untuk 360 kameranya juga. Talang air sudah ada, nggak ada roof rail. Di bagian handle dia setengah chrome setengah warna body ya, dan window lainnya juga ada list chrome-nya di bagian bawah. Lanjut ke belakang, ini juga berubah total, jadi lebih maco, lebih ngotak dibandingin Innova lama yang lampunya kayak L kebalik gini ya. Sekarang jadi horizontal ala-ala ya SUV kekinian juga, dengan lampu belakang yang akhirnya sekarang sudah LED bar. Di atas ada lampu rem LED dots, dan lampu sen dan lampu mundur itu masih bohlam seperti ini. Hammer stop lamp tapi sengaja udah LED, dan lampu plat nomor masih bohlam. Untuk emblem di sebelah kiri ada emblem Kijang Innova Zenix, dan di sebelah kanan ada emblem Q Hybrid. Sensor parkir di belakang ada 5 titik, dan untuk yang varian Modelista dia ada aksen underguard bertuliskan Modelista, sama ada add-on di sampingnya lagi. Untuk di bagian kaca belakang lengkap dengan wiper, di fogger belakang ada antena shark fin juga, dan ada kamera 360 derajat. Dan untuk bagasinya yang tipe Q ini udah pakai bagasi elektrik ya, dengan metode touchless opening dan closing yang menggunakan voice command. Jadi ada stikernya di sini kayak stiker voice command gitu, dan tadi kita udah coba ya, kadang gagal kadang berhasil tergantung cara pengaplikasiannya bagaimana ya. Cuma nggak selamanya bisa, nggak selamanya gagal juga. Oke, kita coba voice command pintu bagasi dari Kijang Innova Zenix ya. Ini caranya harus ngantongin kunci, mobilnya kunci, dan kita ngomong, "Hai Innova, hai Innova." Belum dikunci. Udah. Pulang. Mungkin karena hujan kali. Bisa. Oke, kita coba voice command pintu bagasinya ya. Hai Innova. Hai Innova. Hai Innova. Hai Innova. Hai Innova. Udahlah, buka pakai switch aja lah, kelamaan. Coba tes lagi ya. Hai Innova. Tutup pintu. Oke, kurang mundur. Oh, bisa.
Jadi ngomongnya harus jelas ke daerah spoiler sini lah ya. Hai Innova. Hai Innova. Hai Innova. Ya intinya bagasi udah elektrik dan seperti ini bagasi dari Kijang Innova Zenix. Jadi lumayan lega sih dibandingin yang lama. Kayaknya nggak jauh beda, serta kalau dilipat sekarang dia modelnya tuh yang rata lantai ke depan. Cuma karena jok baris keduanya lagi paling mundur, dia mentok ya jadi seperti ini. Tapi kalau udah dilipat itu rata lantai sampai ke tengah, dan dia juga ada underfloor storage dengan penutupnya, karena yang kemarin tipe G itu nggak ada covernya kayak gini ya. Cuma karena ada karpetnya gini jadi agak jatuh ya. Intinya sekarang udah lantai bagasi yang lebih proper, dan ada headrest untuk penumpang tengah baris ketiga sini ya. Untuk tempat naruh dongkraknya tetap sama di sebelah kiri, dan ada lampu bagasi juga di bagian sebelah kanan sini. Untuk ban serep tetap di kolong, dan untuk nutup pintu bagasi tinggal pencet tombol yang ada di sini, atau tinggal ngomong "Hai Innova, tutup pintu". Nanti akan menutup sendiri pintunya. Itu pun kalau berhasil. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan untuk kontak person dari Plaza Toyota Green Garden ini bisa langsung lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.